Alhamdulillah Malaysia ya sudah melewati angka itu ya. Kemarin saya cek datanya ya. Jadi ini sekilas sejarah pendapatan per kapita Indonesia 1967 sampai 2019 ya. Sumber data Bank Dunia 2019 ya, saya cek tadi malam datanya dari website Bank Dunia. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Ini data yang ada di Bank Dunia dari tahun 69 ya sampai 2019. Tahun 67 ketika dimulainya pembangunan ekonomi Orde Baru, pendapatan per kapita Indonesia itu sebesar 65 ya, 60 US dollar. Kemudian 69 menjadi 70 US dollar. Kemudian tahun 97 di slide kedua ini itu menjadi 1.100 ya. Jadi sangat cukup tinggi ya pertumbuhan pendapatannya ini. Dalam 15 tahun sejarah ekonomi Orde Baru terjadi 4 kali lipat pertumbuhan pendapatan per kapita. Jadi dalam 30 tahun Orde Baru dari 67 sampai 97 itu terjadi 8 kali lipat. Jadi hanya diperlukan 7 tahun untuk terjadi peningkatan pendapatan 2 kali lipat, rata-rata 7 tahun. Ya. Kemudian tahun 2013 ya, kalau tadi itu tahun 97 1.100 ya. Kemudian tahun 2013 itu 3.730. Jadi dari tahun 98 sampai 2013 atau kurang lebih 15 tahun terjadi 3 kali peningkatan pendapatan per kapita ya, 3 kali lipat. Kalau jadi dalam 15 tahun selama Orde Reformasi itu peningkatan pendapatan per kapita itu sebesar 3 kali, sementara dalam era Orde Baru selama 15 tahun itu terjadi peningkatan pendapatan per kapita sebesar 4 kali ya. Akhirnya berubahlah dari status negara yang sangat miskin menjadi negara berpendapatan menengah, walaupun saat itu masih menengah bawah. Ya. Yang menyedihkan itu adalah dari tahun 2015 sampai 2019 terjadi sedikit sekali peningkatan pendapatan kapitanya. Ya, jadi dari 3.730 menjadi 4.500, kurang lebih 350 dalam 5 tahun, 350 US dollar. Artinya setiap tahun rata-rata meningkat 350 bagi 5 berarti kurang lebih 70. Dan ini sangat jauh harapan kita untuk menjadi negara maju ya. Ini data-data dari Bank Dunia ya. Jadi ketika kita berbicara tentang negara maju ya, kita harus memakai standar-standar yang dipakai oleh negara-negara lain. Salah satunya ini. Nah, perjalanan menjadi negara maju NKRI adil makmur ya. Ini amanat konstitusi ya, dan seharusnya perjuangan umat Islam ini ya diarahkan ke sini ya kepada hal-hal yang sifatnya terukur ya. Salah satunya ini ya. Ketika kita mengatakan adil makmur itu adalah perintah konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, negara adil makmur, dan saya memakai pendekatan ini ya, sebagai syarat minimal. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita buat simulasi tahun pencapaian menjadi negara maju, pola pertumbuhan pendapatan per kapita era Orde Baru 67-97 dari 60 sampai 1.100 ya. Indonesia akan menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita minimal 12.500 US dollar per tahun pada sekitar tahun 2020 ya. Jadi kalau pola pertumbuhan ekonomi Orde Baru ini terjadi terus berlangsung ya, itu maka Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun kemarin ya, tahun 2020 ya. Jadi ini pelajaran besar bagi kita ya, umat Islam ya. Kemudian kalau pola pertumbuhan pendapatan per kapita itu
era Orde Reformasi dari 98 sampai 2014 ya, kurang lebih 15 tahun, Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita minimal 12.500 per tahun pada sekitar tahun 2035 ya. Nah, dengan pola pertumbuhan pendapatan per kapita tahun 2014 sampai 2019, pendapatan per kapita Indonesia hanya bertambah menjadi 4.550 dari 3.370 atau meningkat sebesar 320. Terlalu kecil ini. 320 dibagi 5 per tahun kurang lebih 64 ya, 64 US dollar rata-rata. Dan itu sangat jauh sekali untuk bisa mencapai 12.500 sebagai syarat minimal untuk menjadi negara maju. Nah, muncul pertanyaan kapan Indonesia akan menjadi negara maju? Kalau polanya seperti ini terus ya, memang belum jelas ya, karena terlalu kecil ya. Ini sepintas ya, dan perjuangan kita umat Islam Indonesia, perjuangan masjid, perjuangan dakwah ya, haruslah mengarah kepada perjuangan konstitusi ya, Pancasila dan Undang-Undang 45. Adil itu satu-satunya kata yang dipakai oleh dalam sila Pancasila itu 2 kali, sila kedua dan sila kelima. Kalau saya menyederhanakan, intisari Pancasila itu ya adil ya. Karena kata-kata lain, konsep-konsep pokok yang lain nggak ada dipakai 2 kali seperti kata adil. Jadi, nah makmurnya ini kita pakai indikator ekonomi tadi. Ada perjuangan bersama, kita sebagai umat, sebagai penggiat masjid, untuk bagaimana kemudian mengarahkan Indonesia ini menjadi negara maju. Ya, karena kemiskinan itu, kata Sayyidina Ali, mendekatkan kita kepada kekufuran. Mudah-mudahan ini, pola ini nggak terus berlanjut, ya, di mana rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita hanya sekitar 64 US dollar per tahun, ya. Apalagi tahun 2020 ini dengan kondisi COVID-19 akan lebih berat lagi, ya. Jadi dan dalam sejarah Indonesia merdeka itu pertumbuhan pendapatan per kapita yang paling buruk itu di zaman Nasakom dari tahun 58 sampai 65 itu paling buruk, ya. Periode 2014 ya sampai 2019 ini terburuk kedua ya. Sementara pola pertumbuhan pendapatan per kapita pada periode tahun 1950 sampai tahun 1957 yang kita kenal sebagai Orde Parlementer itu sama polanya seperti pertumbuhan pendapatan per kapita di zaman reformasi tahap pertama, kalau saya bagi di sini ini dari tahun 98 sampai 2014 kurang lebih segitu juga pola pertumbuhan pendapatan per kapitanya. Ya, jadi ya alhamdulillah ya, ya sikap otoriter, sikap melanggar undang-undang, kemudian melabrak konstitusi yang dilakukan oleh yang kita hormati tentunya banyak jasanya beliau, Bung Karno, akhirnya di stop ya. Kalau tidak di stop barangkali hancur Indonesia. Jadi Nasakom ini berlangsung kurang lebih 7 tahun dari 2008 sejak keluarnya konsepsi Soekarno ya sampai tahun 65, dan alhamdulillah kemudian di stop, karena kalau nggak di stop ekonomi hancur, negara hancur, daerah-daerah kemudian sudah banyak yang mengecam sikap otoriter dari Bung Karno. Nah, kita nggak tahu arah Indonesia ini ke depan dengan pola seperti ini, tapi angka-angka ini berbicara kepada kita. Ini suatu hal yang cukup berat, ya. Jadi ketika orang di mana-mana mengatakan bahwa kok ini berat ekonomi, emang berat, pendapatan per kapitanya cuma tumbuh segitu, cuma 64 dolar per tahun, ya berat lah. Apalagi 2020 ini malah minus ya. Jadi ini kondisi Indonesia, ya, ada golden opportunity, ada kesempatan emas yang hilang begitu saja, ya. Kesempatan yang hilang itu ya setidak-setidaknya kesempatan hilang di Orde Reformasi lah ya. Tahun 98 2014 di mana dalam waktu 3 tahun, dalam waktu 15 tahun terjadi 3 kali 3 kali lipat pertumbuhan pendapatan per kapita.
Ini sejarah ininya. Kemudian pada sisi lain ya kita tetap optimis ya. Kalau data-data Bank Dunia berbicara seperti itu ya. Wallahualam ya, kita dalam Islam ini pilihannya ya, ikhtiarianya, choice-nya hanya 2 ya. Sebagaimana dikatakan oleh surat Yusuf surat 12 ayat 87, idzahabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillah ilal qaumul kafir. Pergilah kamu anak-anakku ya, berkata Yakub, idzahabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Carilah Yusuf dan saudaranya. Wala tayasu min ruhillah. Janganlah kamu berputus asa, janganlah kamu pesimis terhadap rahmat Allah. Innahu la yayasu min ruhillah ilal qaumul kafir. Tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Jadi pilihan kita dalam Islam itu bukan antara pesimis dengan optimis, tetapi antara pesimis atau kufur, ya, tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Jadi nggak boleh, kita tetap optimis. Tapi optimis kita adalah optimis yang sifatnya rasional, ya, rasional optimis, ya, kalau mau kita sebut begitu. Dan salah satu hal yang kita lihat menjanjikan sekarang ini, ya, kalau kita umat ini bisa menggerakkan bersama-sama, karena ini pengantar aja malam ini, insya Allah, itu adalah digital ini, ya, digital ini, transformasi digital, ya, digitalisasi. Apa beda 3 konsep ini? Karena akan sering kita dengar ya Pak Presiden berbicara tentang transformasi digital, kemudian Wakil Presiden, semua orang berbicara transformasi digital. Ya. Apa beda 3 konsep ini? Konvensional, kemudian yang di tengah-tengahnya itu digitalisasi, kemudian transformasi digital. Kalau kita kasih sederhana, contohnya seperti ini, ruang kelas, ya, ruang kelas atau ruang rapat, ya. Nah, kemudian yang digitalisasi ini Zoom seperti yang kita lakukan hari ini, ya. Kemudian nanti transformasi digital. Apa ciri khas dari konvensional itu? Tergantung kepada waktu dan tempat, ya. Dia dibatasi, ya. Ada constraint time, ada constraint space, ya. Ada constraint waktu, ada constraint ruangan. Karena dia tergantung kepada ruangan, apakah itu di kelas atau di rapat atau apa, pertemuan ya dan sebagainya, sangat ini tergantung pada jadwal, ya. Saya sebut ini jadwal. Kemudian biasanya absen ya kalau konvensional, pembicaranya guru, dosen, kemudian mendengar dan merespon, ya. Itu ciri konvensional yang selama ini dilakukan dalam proses penyebaran informasi, pengajaran, bisnis, dan sebagainya, polanya konvensional. Nah, pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk terjadinya digitalisasi. Walaupun sebelumnya itu sudah berlangsung digitalisasi, tetapi terjadi percepatan. Beberapa ahli tentang digital ini mengatakan ya transformasi digital atau digitalisasi yang harus terjadi 10 tahun karena pandemi menjadi 10 bulan, 5 tahun menjadi 5 bulan dan seterusnya. Jadi ada proses percepatan. Dan umat harus kita persiapkan bersama-sama karena kalau kita tidak persiapkan umat akan tertinggal. Ya, akan tertinggal sekali. Ya. Apa ciri dari digitalisasi ini? Masih ada jadwal, tetapi dia tidak tergantung lagi kepada space. Ya. Space constraint atau batasan ruangan itu teratasi. Seperti sekarang ini kita kumpul di mana-mana dan dari Sumatera, dari Jakarta, kumpul di ruang yang seperti ini. Jadi space constraint atau hambatan ruangan itu menjadi teratasi, menjadi irrelevan, ya, tidak relevan lagi. Tetapi masih ada jadwal, ya, ada jadwal seperti yang kita lakukan sekarang, ya. Kemudian kalau di sekolah-sekolah ini contoh apa belajar mengajar, masih ada absen juga, masih sama polanya semua, guru, dosen atau bos kalau di perusahaan itu bicara, kemudian dengar dan respon, ya.
Jadi KPI-nya atau key performance indicators-nya, indikator-indikator kinerja utamanya adalah sifatnya administratif. Ya. Antara digitalisasi dengan transformasi digital ini berlangsung dan sekarang sedang berlangsung. Ya. Cuma tingkatnya beda-beda. Kita juga tidak akan selalu ada nanti kita lihat pola-pola di mana antara konvensional, digitalisasi, dan transformasi digital itu berlangsung bersama, tinggal porsi-porsinya nanti. Maka dunia hari ini yang sedang terjadi ini adalah masuk yang ketiga, yaitu transformasi digital. Apa hakikat transformasi digital? Hakikatnya adalah tidak ada lagi hambatan ruangan, tidak ada lagi hambatan waktu dalam transfer informasi, ya, dalam distribusi informasi. Apakah itu pola belajar mengajar atau pola transfer informasi lain. Kenapa? Ya karena nanti itu, ya bukan nanti, sekarang sudah terjadi. Ya, kalau di Amerika beberapa kelas ya sudah dibuat karena memang mengarah ke sana. Tidak ada lagi yang sifatnya itu seperti Zoom ini, nggak ada, ya. Ada beberapa sedang dicoba pada beberapa kelas, ya. Sudah masuk di mana dosennya itu, pengajarnya, ya, itu tinggal mengupload ininya, videonya, ya. Video diupload, kemudian mahasiswanya belajar, ya. Mahasiswanya belajar, ya, sehingga tidak ada jadwal. Karena inti dari transformasi digital itu bahwa server itu komputer yang menampung semua data kita ini, itu 24 jam bekerja. Jadi tugas apakah itu pimpinan perusahaan atau itu hanya mengupload, dan setiap mahasiswa atau siswa atau pelajar bisa langsung belajar. Nah, di proses dari konvensional menjadi digitalisasi itu ada isu-isu besar, diantaranya adalah kesempatan kerja nanti akan semakin terbatas, ya, karena tugas-tugas yang sifatnya repetisi, pengulangan, kemudian mekanikal itu akan diganti oleh digitalisasi. Nah, dari digitalisasi ini ke transformasi digital ini lebih ini lagi, ya, karena di situ banyak sekali. Nanti ada datanya, itu akan 1,2 miliar pekerjaan, ya, akan hilang, kehilangan pekerjaan, ya, pada tahun 2030, ya, karena proses transformasi digital ini. Umat nggak boleh tertinggal, ya. Tapi pada sisi lain juga, jadi perubahan ini adalah di mana manusia-manusia yang kreatif, ya, anak-anak kita yang kreatif, pemuda-pemuda yang kita kreatif, justru akan meraih kesempatan besar dari proses transformasi digital. Nah, kembali ke contoh di sini, contoh kelas. Jadi seorang pelajar atau mahasiswa tidak harus misalnya menyelesaikan pelajarannya itu sampai 1 semester 4 bulan, diserahkan ke dia sepenuhnya. Mau diselesaikan 1 minggu boleh, mau diselesaikan 1 bulan boleh, walaupun dikasih waktu paling akhirnya 4 bulan misalnya per 1 semester untuk pekerjaan, untuk mata kuliah tertentu. Jadi di sini tidak perlu absen lagi, ya, karena utamanya kinerja. Oke, Anda bisa. Kemudian proses-proses tesnya itu banyak yang sifatnya komputer saja, ambil tes komputer, ya, lulus. Kalau nggak lulus bisa ngambil lagi dan seterusnya, ya. Kemudian KPI-nya, ya, key performance indicator-nya adalah tugas selesai, ya, atau paper selesai atau apa dan sebagainya. Jadi harapannya, ya, kalau di sini konteksnya murid, ya bisa lebih pintar lah dibandingkan dosen. Jadi nanti itu ke depan dunia pendidikan itu ada Google misalnya sekarang, Facebook tidak peduli lagi dengan ijazah apa yang dipakai. Yang penting Anda bisa, tinggal dites, bisa, oke. Jadi sekolah lulusan mana,
bukan lagi menjadi satu hal yang penting, tetapi yang dilihat utamanya adalah hal-hal yang sifatnya substantif, sifatnya kinerja, yang sifatnya penuh. Dan isu besar di sini adalah kan banyak sekali ya pekerjaan-pekerjaan yang hilang ya, dan maka umat ini kalau tidak siap menghadapi transformasi digital ini akan semakin berat ke depan. Disitulah peran masjid yang saya lihat ya, bangun kesadaran tentang dunia ini sedang terjadi perubahan besar-besaran. Ya, mulai dari sifatnya, misalnya contoh sederhana dari proses ini adalah contoh sederhananya Wikipedia. Wikipedia ini yang kita lihat ya, semua orang kontribusi, kolaborasi bahasa sekarangnya, kolaborasi keilmuan dari berbagai bidang ilmu dari seluruh dunia. Jadi semua aspek intelektual ngumpul di situ untuk topik-topik tertentu, berikan kontribusi. Dan sifatnya gratis, semua orang kontribusi. Jadi manusia ini bisa kerjanya itu peer to peer ya, antara teman dengan teman bekerja menghasilkan sesuatu, dan di situ tidak ada space constraint, tidak ada time constraint ya. Jadi itu yang sedang terjadi di dunia ini. Ini terjadi perubahan besar-besaran. YouTube misalnya ya. Ya orang bisa upload setiap saat ya. Kemudian hanya disediakan platformnya seperti itu. Kemudian ini orang kemudian ngambil inisiatif sendiri. Proses dari konvensional digitalisasi transformasi digital ini akhirnya itu manusia diarahkan lebih banyak sifatnya inisiatif pribadi, kreativitas, habits ya, effective habits ya, dan lain-lain. Ya, jadi lebih diserahkan kepada individu-individu. Anda mau kinerjanya seperti apa dan sebagainya. Dan ini proses ini sedang berlangsung, bukan akan berlangsung. Tinggal intensitasnya antara negara satu dengan negara yang lain beda-beda. Dan dalam konteks ini kita dulu ya, kalau saya dulu pernah aktif di ISTI ya, training SUI, integrasi studi tentang Islam. Kita mengenal perang pemikiran ya, Ghusul Fikri atau proxy war ya dalam istilah militernya. Dan juga kita mendengar ya, perang militer hari ini sudah tidak relevan lagi ya, sekedar untuk jual beli senjata sama ngetes senjata sama perang dagang ya. Ini yang terjadi hari ini, dan ini berlanjut. Dan bagaimana perang pemikiran ini hari ini sudah sampai tingkat yang sangat kasar sekali ya, Islamic phobia, dan apa itu mainnya itu lewat cara yang kita kenal sebagai dalam bahasa digitalnya algoritmanya diatur sedemikian rupa ya, sehingga beberapa keywords itu terus muncul dan terus muncul. Nanti kondisi ini misalnya dipakai oleh kelompok-kelompok di salah satu bahan yang saya akan presentasi, kelompok minoritas Indonesia, mereka menggunakan itu 3V namanya, victim, korban, violence, volunteer, ya, mencari relawan-relawan yang direkrut, sama yang ketiga adalah voice, ya, suarakan, ya. Jadi mereka memakai 3 keywords ini, ya, dalam kampanye-kampanye digitalnya di Indonesia. Nah, umat Islam di mana posisi hari ini, ya? Keyword apa yang dipakai oleh umat Islam hari ini sehingga dunia digital hari ini itu dipenuhi oleh keyword tersebut, keyword pokok tersebut, ya. Ya, sampai sekarang sih saya belum melihat ya usaha kita mengarah ke sana, ya. Jadi kita relatif tidak siap ya untuk menghadapi serangan bertubi-tubi berupa Islamofobia dan lain-lain, ya, baik di Indonesia yang mayoritas Muslim ini, ya, apalagi di negara Barat. Ya. Jadi sedang terjadi perubahan besar-besaran yang harus kita antisipasi ke depan, ya, transformasi digital ini, karena proses pola penyampaian informasi, penyebaran informasi, kemudian bisnis itu berubah drastis, ya.
Dulu nggak kebayang ada Wikipedia, kemudian sekarang ada namanya open sources ya. Aplikasi-aplikasi itu dibuat secara beramai-ramai bersama-sama ya. Kemudian kita mengenal ada namanya sharing ekonomi, ekonomi berbagi, tetapi berbaginya itu bagian terbesarnya lari ke pemilik modal juga ya. Jadi bagian terkecilnya lari ke kita karena mereka bisa mengatur algoritmanya ya. Berapa persentasenya. Jadi itulah yang terjadi hari ini ya, bahwa dua perang yang utama yang sedang terjadi ini adalah proxy war atau Ghusul Fikri, yang kedua adalah perang dagang ya. Kalau perang militer ya sekedar, kalau saya pribadi melihat ya memang itu ada, tetapi itu ya selama tidak mereka lakukan di negaranya sendiri. Nggak pernah misalnya Amerika perang di Amerika gitu, atau di mana selalu perangnya di negara lain ya, bukan di negara mereka sendiri. Ini Ono W. Purbo, ini ahli komputer Indonesia ya. Beliau yang memperjuangkan open source ya, open sources community ya. Bagaimana kemudian semua orang bisa rame-rame seperti Wikipedia itu, sehingga di ekonomi itu ada juga istilahnya Wikinomic ya, yang mulai rame itu tahun 2004 ya, di mana semua orang berkontribusi seperti di Wikipedia itu ya, rame-rame kolaborasi ya. Salah satu pelopornya di Indonesia ini open sources ini adalah Ono W. Purbo ya. Beliau dosen ITB dulu, kemudian saya baca riwayatnya 2010 beliau mengundurkan diri karena banyak kesibukan di luar ya. Nah, ini beliau ahlinya. Apa kata beliau? Transformasi digital merupakan perubahan pola berpikir ya. Jadi dalam transformasi digital ini ya, itu kalau dulu perusahaan-perusahaan itu sangat hierarki ya, dari bos sampai ke bawah situ, maka sekarang ini organisasi makin flat ya. Orang bisa riset bersama-sama rame-rame ya. Bukan 1.000, 2.000, jutaan orang beramai-ramai itu isi Wikipedia, isi YouTube dan sebagainya ya. Jadi dunia makin flat ya, bukan lagi hierarki ya. Jadi dan makin terbuka. Ya. Jasa-jasa pemerintah ke depan itu juga akan semakin minim karena semua bisa didigitalisasi. Ya, jadi majority hal-hal ini sedang terjadi perubahan besar. Ya. Jadi dulu R&D itu, research and development itu biasanya dilakukan di perusahaan, kalau sekarang rame-rame, open sources ya. Bersama-sama. Seperti contoh sederhana bagi kita barangkali yang non teknologi, Wikipedia itu bagaimana orang volunteer ya, relawan mengisi, berkontribusi, berkolaborasi ilmunya di situ. Dan itu terjadi di banyak aspek ya. Di banyak aspek ya, kehidupan ini, aspek bisnis dan lain. Jadi perubahan pola berpikir mindset. Yang dulu serba tergantung ruang dan waktu, sekarang diarahkan kepada lebih banyak kepada inisiatif pribadi, ya, kreativitas. Karenanya tantangan-tantangan generasi muda kita ke depan, Muslim itu juga semakin berat kalau kita tidak persiapkan. Kalau kita persiapkan dengan baik, ya, kita bangun kesadaran ini, maka ini akan menjadi peluang besar. Inilah yang sebenarnya diharapkan oleh Rasulullah SAW ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, di mana terkait dengan penyampaian informasi. Dari segi jangka pendek, semua hal itu merugikan Muslim. Ya, merugikan Muslim. Sampai Umar bin Khattab bertanya ke Abu Bakar, benar nggak? Umar bin Khattab menyesal. Kok kita dihinakan seperti ini? Bukankah kita benar di pihak yang benar, kata Umar bin Khattab. Ya, bertanya ke Abu Bakar. Ya. Karena semua jangka pendek merugikan, tetapi karena ini informasi, ya, kebebasan informasi, akhirnya itu utama yang dikejar oleh Rasulullah SAW. Sifatnya jangka menengah dan jangka panjang. Nah, di kondisi seperti ini, ya, nanti bagian terakhir dari presentasi saya, ya, itu ada 100 perubahan. 100 perubahan
karena percepatan transformasi digital ini karena ada COVID ini. Saya mengambil dari buku yang cukup bagus, baru terbit bukunya, ya, nanti di bagian terakhir. Jadi ada perubahan mega shift, ya, ada perubahan besar. Kemudian penyampaian informasi berupa kemudahan akses yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Hal tersebut dikarenakan proses bisnis, pengajaran, penyampaian informasi dapat diakses kapan saja secara digital selama 24 jam. Itulah yang kita kenal sebagai transformasi digital. Jadi ya tidak space constraint nggak ada lagi, menjadi irrelevant, becoming irrelevant. Kemudian time constraint juga menjadi irrelevant, menjadi tidak relevan lagi, ya. Semua orang ya bisa mempersingkat proses-proses pengambilan keputusan. Mindset-nya adalah merubah sesuatu yang dibatasi ruang dan waktu ke dalam proses digital yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah, pada aspek ini, 3 konsep penting ini, konvensional, digitalisasi, dan transformasi digital, ya, berbeda antara organisasi yang satu dengan yang lain, berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Ya. Indonesia seperti apa mengambil manfaatnya, ya, dengan melimpahnya ilmu pengetahuan seperti sekarang ini, ya. Ya, COVID ini akhirnya memaksa, ya, terjadinya percepatan proses digitalisasi dan transformasi digital. Barangkali itu salah satu blessing in disguise-nya, ya, keberkahan yang tidak kita duga-duga. Untuk mengantisipasi ini kemudian Indonesia, ya, pemerintah lewat salah satu lembaga namanya Eastpanger itu melakukan survei daya saing digital antar provinsi di Indonesia, ya. Jadi itu awal tahun ini, ya, dilakukan survei daya saing digital antar provinsi Indonesia. Kali ke topik tadi bahwa umat ini harus merebut peluang ini, ya, dengan indikator-indikator terukur. Saya propose ke forum ini, misalnya kita mengejar Indonesia adil makmur dengan pendapatan per kapita 12.500 ya per tahun, ya. Kita teringat dan kata-kata Ali bin Abi Thalib bahwa kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran. Ini yang dipakai dalam tim ini, menyusun tim dari Eastern Ventures, menyusun apa yang disebut sebagai Digital Competitiveness Index, indeks daya saing digital. Ada tiga pilar, yaitu pilar input, pilar output, sama pilar penunjang. Ada 3 pilar, 9 indikator masing-masing, ya. Yang pertama untuk input, sumber daya manusia, ya. Sumber daya manusia yang mindset-nya itu adalah mindset transformasi digital seperti yang saya sebutkan tadi. Ini perubahan sudah terjadi di tempat lain, dan kalau kita tidak menyambutnya, orang mengatakan hari ini kalau kita tidak menyambut transformasi digital itu, maka kita akan digilas zaman, ya. Karena perubahan begitu cepat, ya. Biaya-biaya itu semakin menjadi lebih murah, ya. Biaya transaksi itu kalau dalam ekonomi itu ada disebut biaya transaksi. Biaya transaction cost itu biaya yang timbul dari mulai kita punya rencana melakukan transaksi sampai terjadinya transaksi, itu biaya transaksi, ya. Dari mengumpulkan informasi, menyeleksi barang, apa dan sebagainya, itu sampai kemudian kita terjadi transaksi beli barang, itulah biaya transaksi. Itu menjadi murah hari ini karena informasi yang melimpah. Begitu mudah kita mencari referensi ini barang benar atau bukan, berkualitas atau tidak, ya. Dan itu bisa dilakukan kalau sumber daya manusianya memang memahami hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah sifatnya penggunaan TIK, ya. TIK ini ICT, ya, teknologi informasi dan komunikasi, atau ICT, ya, Information Communication and Technology. Kemudian bagaimana pengeluaran untuk TIK?
pengeluaran rumah tangga, pengeluaran pemerintah, ya, yang seharusnya kita kemarin dengar di Malaysia, ya, bagaimana kemudian kalau di Amerika dari dulu, kalau di Amerika saya dulu kuliah ke sana 97 itu internet sudah gratis, ya. Karena mereka sadar bahwa memang internet inilah sebagai backbone dari semua proses perubahan yang begitu cepat yang sedang berlangsung hari ini. Kemudian apa output yang diharapkan dari proses transformasi digital yang sedang terjadi ini adalah satu, dampaknya kepada perekonomian. Ya. Ya, kalau Indonesia tidak siap, akhirnya akan menjadi pasar besar dari produk-produk asing, ya, seperti yang kita saksikan hari ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah entrepreneur and productivity, ya, kewirausahaan dan produktivitas. Dari riset ini beberapa kota, ya, dari riset yang dilakukan dalam menyusun indeks daya saing digital ini, itu produktivitas orang itu meningkat, ya, pada beberapa sektor. Kemudian ketenaga kerjaan seperti yang saya sebut tadi, manusia diganti mesin, ya. Digitalisasi itu kan mengganti manusia itu dengan mesin. Ya, karenanya ke depan ini, ya, tapi pada sisi lain juga semakin mudah orang untuk menjadi entrepreneur hari ini. Pada aspek ini kita berbicara UMKM, ya, karena bisnis di Indonesia itu 98,8% usaha itu adalah usaha UMKM. UMKM ini menampung 93% tenaga kerja di Indonesia. Ini dua hal ini nih yang diadres di sini, ya. Jadi kalau Indonesia mau benar sehingga pendapatan per kapitanya nggak mentok seperti yang tadi saya presentasikan di awal, hanya 64 US dollar per tahun, tambahan pendapatan per kapitanya masih jauh dari 12.500 dolar, maka aspek-aspek ini harus dibenahi, ya. Gerakan entrepreneur harus semakin didorong, ya, karena dampak digitalisasi itu adalah hilangnya kurang lebih 1,2 miliar pekerjaan di dunia ini. Tapi pada sisi lain semakin mudah orang untuk jadi entrepreneur, ya. Yang kedua adalah ketenaga kerjaan. Ya, semua aspek akan semakin berkurang. Jadi sedang terjadi perubahan besar-besaran di dunia ini. Bukan akan terjadi, tapi sedang terjadi. Tinggal intensitas dari tiga hal tadi, konvensional, digitalisasi, dan transformasi digital, ya, beda-beda antara organisasi yang satu dengan lain, beda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Dan yang paling cepat melakukan transformasi digital, itulah yang akan leading baik perusahaan atau negara. Ya, di sini penunjangnya apa? Infrastruktur, ya, infrastruktur digital, ya, regulasi dan kapasitas Pemda, ya, peraturan-peraturannya berpihak enggak, aspek keuangan di sini lagi rame itu, ya, fintech, ya, financial technology, rame hari ini Bitcoin dan sebagainya, ya. Memang denyut perubahan itu sedang terasa sekali di dunia hari ini yang mengarah kepada transformasi digital. Jadi dari 3 pilar dan 9 indikator ini kemudian disusunlah daya saing digital masing-masing provinsi di Indonesia. Ini sekedar ilustrasi sedikit data tadi saya ketemu bagaimana kemudian dari April sampai dari Januari, ya, Januari, April, Juli, September 2019, ya, dampak COVID ini. Indonesia Indonesia masih negatif sampai hari ini. Yang cepat bangun Tiongkok, ya, sementara yang lain masih berat, ya, sampai sekarang. Persentase individu yang menggunakan internet, ya, ini karena COVID ini tahun 2020-2021 itu yang menggunakan internet itu meningkat, ya, dari 48,4 tahun 2020 sebelah kiri ini menjadi 54,4, ya. Kemudian yang tidak menggunakan internet menurun dari 51,6 jadi 45. Jadi ini
transformasi digital yang sedang terjadi ya di Indonesia. Kemudian potensi ekonominya seperti apa? Ini ekonomi digital Indonesia juga mengalami pertumbuhan sebesar 11% pada tahun 2020 dibandingkan 2019. Memang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, ekonomi Indonesia menurun, masih negatif ini di sini nih. Tetapi dalam hal ekonomi digital dia tumbuh. Dia tumbuh, tumbuhnya bahkan 11%. Ya. Ekonomi digital memberikan kontribusi pada perekonomian sebesar 44 miliar dolar, 44 miliar dolar atau sekitar 619 triliun. Google memprediksi ekonomi digital Indonesia akan memberikan kontribusi pada perekonomian sebesar 124 miliar dolar. Ya. Kalau sebelumnya 44 miliar dolar, meningkat kurang lebih 3 kali lipat, ya. Berarti nanti itu kontribusi ekonomi digital tahun 2025 Indonesia itu kurang lebih 1.800 triliun, ya. Hampir 2.000, sekitar 2.000 triliun, ya, 2.000 triliun, dan itu adalah suatu jumlah yang besar karena ini kurang lebih 15% dari total produk domestik bruto ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia sekarang sebesar 1 bilion US dollar kurang lebih. Terus 24 ini kurang lebih 12,5%. Ini tadi PDB menurut lapangan usaha ya, awal-awal ya, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Ya, awal-awal yang paling kena sekali transportasi sama pergudangan. Tapi kuartal 3 langsung bangkit drastis, cukup drastis, ya, 24,3 pertumbuhan. Kemudian yang indeks tadi, indeks desain digital ya, Jakarta paling tinggi ya, yang paling kiri ini. Kemudian di Jawa itu yang paling rendah Jawa Tengah, provinsinya Pak Ginanjar, paling rendah itu. Bahkan Jawa Tengah ini dikalahkan oleh Bali dan Kepulauan Riau, ya. Ini Bali ini di sini nih, Bali lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah. Kepulauan Riau juga lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah. Jadi tapi overall mediannya meningkat ya, mediannya semakin bagus. Artinya apa? Bahwa COVID-19 ini memaksa digitalisasi ekonomi Indonesia. Ekonomi digital semakin meningkat. Oke, itu tadi ya penjelasan dari tabel tadi. Ini saya ambil dari Digital Competitiveness Index ya, indeks desain digital. Keterangannya ini. Kemudian di Jakarta ini akses sinyal 3G dan 4G tersedia di setiap wilayah di Jakarta. Tapi masih ada kelemahan Jakarta ini. Kalau dibanding antara tahun 2020 dengan tahun pengamatan survei ini awal 2021 itu terjadi penurunan. Karena dua aspek tenaga kerjaan sama aspek entrepreneur yang belum begitu kuat di Jakarta. Pemetaan desain digital Indonesia, ya, ini beberapa hal tadi yang sudah saya jelaskan tentang sumber daya manusia, penggunaan TIK, peluang TIK, ya sudah saya jelaskan tadi semuanya, kurang lebih. Kemudian ini provinsi ini daya saingnya, yang paling tinggi itu Jakarta, skornya 77,6. Tapi lihat itu paling rendah Papua, kasihan 22,2. Di atasnya Sulawesi Barat 22,9. Ya. Jadi masih kesenjangan digital itu masih tinggi sekali. Ada provinsi-provinsi yang sudah sangat siap sekali, ya. Seperti Jakarta, ya. Jawa Barat lumayan siap, ya. Walaupun terutama dalam hal SDM, Jawa Barat itu keunggulannya SDM digital cukup bagus. Tapi masih selisih skornya dengan Jakarta itu 20 unit, 20 skor. Kemudian indikator dalam pilar kewirausahaan dan produktivitas ya. Ini beberapa hal ya. Penggunaan internet untuk pekerjaan utama ya.
hari ini ya, tahun 2021 ini 25%. Untuk komunikasi, jadi internet sudah menjadi alat produktif. Untuk komunikasi 24%, untuk promosi 22%, untuk sosial media, penjualan lewat sosial media 15%, kemudian penjualan lewat website 14%, 13,8%, transaksi uang elektronik 0,56%, dan seterusnya. Fintech masih kecil ya 1,4%, tapi ini akan terus membesar ya fintech ini. Beberapa ilmuwan ekonomi digital ini mengatakan akan menggeser bank konvensional hari ini. Kemudian perubahan-perubahan ya selama pandemi ini ya, pembelian berdasarkan kategori sebelum dan sudah pandemi ya. Makanan minuman ya meningkat ya, kemudian kesehatan, belanja makanan minuman meningkat, belanja kesehatan dan kecantikan meningkat dari 50 menjadi 80%. Yang menurun itu adalah pengeluaran untuk ibu dan anak. Kemudian menurun juga peralatan rumah tangga, pakaian wanita menurun, pakaian pria menurun. Kemudian elektronik meningkat, peralatan memasak meningkat karena semakin banyak ibu-ibu yang stay home ya, tinggal di rumah. Ada masalah di situ, ya, tadi kita lihat data-datanya, transformasi digital UMKM butuh pemerataan infrastruktur, masih terlalu jauh kesenjangan antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain, walaupun secara rata-rata karena COVID-19 ini akhirnya angka median atau angka rata-ratanya meningkat. UMKM di era revolusi industri ya. Revolusi industri ini kita sudah paham ini ya, ada 4 tahap revolusi industri ya, 1800, 1900, 2000 dan sekarang ini. 1800 itu karena mesin uap ya, sehingga ada kereta api uap, mesin pabrik uap, yang sebelumnya sebelum tahun ini tenaga manusia semua atau tenaga binatang. Ini dengan mesin uap ini muncul perubahan drastis. 1900 penemuan listrik dan assembly line ya, meningkatkan produksi barang. Kalau sebelumnya sangat tergantung kepada tenaga uap, ya ini kemudian terjadi perubahan drastis. Tahun 2000 dikenal sebagai abad informasi, ya, inovasi teknologi informasi, komersialisasi dan personal computer. Nah, yang sekarang sedang terjadi ini adalah apa yang dikenal sebagai revolusi industri 4.0. Apa intinya? Intinya adalah bagaimana kemudian internet bergabung dengan komputer. Sehingga ada istilah hari ini, ada namanya Internet of Things. Ya. Segala sesuatu itu berhubung dengan internet, yang memungkinkan terjadinya transformasi digital seperti yang saya sebutkan ciri-ciri sederhananya pada bagian awal presentasi ini. Disruptif ya, dulu nggak kebayang misalnya muncul Google ya. Ini catatan saya terhadap sharing ekonomi ini adalah memang berbagi, tapi berbaginya proporsi terbesar itu lari kepada pemilik modal ya. Masyarakat yang tidak menjadi bagian dari pemilik modal menerima porsi ya yang kecil. Ini masalah kita ya umat ini, sehingga harus terus didorong semakin banyak umat ini yang menjadi entrepreneur ya, digital entrepreneur. UMKM-nya pun harus kita dorong secara bertahap untuk terjadi transformasi digital pada UMKM. Bagaimana kemudian ini tidak terlepas dari masjid ya. Saya loncat ke beberapa hal. Nah ini, kalau dulu tahun-tahun sebelumnya perusahaan-perusahaan besar itu ya, perusahaan-perusahaan besar itu tambang ya, Exxon Mobil, ini minyak, General Electric, produksi pabrik ya. Mulai ada Microsoft ya 10 tahun yang lalu. Tapi baru Microsoft aja. Tapi sekarang ya, dunia hari ini perusahaan-perusahaan besar itu kapitalisasinya, market capitalization-nya ini ya dalam billion dollar.
Apple yang terbesar itu hampir 600 billion dolar. 600 billion dolar itu berarti 600 kali dari ekonomi Indonesia. Karena Indonesia itu sekarang ekonominya 1 billion dolar. Bagaimana kemudian kekuatan korporasi itu bisa sebesar ini ya? Ya, bisa sangat besar sekali. Hari ini kemudian ya kita mendengar Amazon ya, bukan lagi, bahkan Amazon ini menjadi terbesar ya. Laporan terbaru Forbes ya, Jeff Bezos, pendiri Amazon ini menjadi orang yang paling kaya di dunia hari ini, perusahaan paling besar. Dan apa yang bisa kita lihat dari pola ini, hampir semuanya itu adalah perusahaan-perusahaan digital ya. Sehingga bagaimanapun ini pemikiran-pemikiran awal yang akan kita sempurnakan nanti diskusi-diskusi ya. Bagaimana peran apa yang bisa dimainkan dimainkan oleh masjid, diperankan oleh masjid. Tahun 2018 dan 2008 seperti sama contohnya seperti tadi juga ya, semuanya itu tambang, pabrik. Sekarang semuanya digital. Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Tencent China, Berkshire ya. Kemudian Alibaba ya, GNG, JP Morgan ya. Yang masih tersisa itu 10 besar itu hanya beberapa perusahaan lama tapi perusahaan finance. Dan itu pun finance ini mereka sudah melakukan transformasi digital. Ya, jadi inilah kondisi-kondisi ekonomi dunia hari ini. Saya lewat di Indonesia ya berubahlah dari toko kelontong menjadi Tokopedia ya. Seperti saya sebut tadi ya, ini semua ya umat Islam tertinggal jauh dalam hal ini. Ojek, Gojek ya. Kadang-kadang kita dihibur dengan istilah sharing ekonomi berbagi. Benar, berbagi ke tukang ojek, berbagi ke apa, tapi sharing terbesarnya bukan lari ke tukang ojek. Padahal tukang ojek merupakan backbone sebenarnya dari proses ini. Tapi kita tidak punya kekuasaan, tidak punya, karena yang punya kekuasaan begini kan regulasi dari pemerintah dan sebagainya. Ya. Kalau di Jepang bahkan sudah muncul ide apa yang disebut sebagai era society 5.0 ya. Ini Jepang nih sudah jadi program pemerintahnya. Bagaimana Jepang nggak mau kemudian teknologi ini kehilangan esensi manusiawinya. Ya. Akhirnya Jepang menggabungkan, bahkan kalau kita buka YouTube Perdana Menteri Jepang itu dipromosikan ini seperti apa gambaran-gambaran society 5.0 ini. Kedepannya seperti apa? Bagaimana kemudian teknologi sekaligus manusia sebagai center. Karena kalau dibiarkan kecenderungan di negara-negara barat yang cenderung meletakkan teknologi segala-galanya, akhirnya Jepang lompat aja dulu ke depan, memperkenalkan secara resmi pemerintahnya apa yang dikenal sebagai Society 5.0. Ya. Ini istilah-istilah biasa saja. Tadi saya sudah jelaskan, tapi ini hal standar ya. Nah, di era digital ini ya, ada banyak skill-skill ya yang harus dikuasai oleh UMKM kita ya. Kenapa UMKM? Karena seperti saya sebut tadi 98,8% UMKM usaha di Indonesia itu adalah UMKM. Kemudian 93% tenaga kerja di Indonesia itu bekerja pada UMKM. Kalau disederhanakan, kalau Indonesia mau maju, ya nggak ada cara lain kecuali melakukan transformasi digital UMKM. Ya, karena perusahaan-perusahaan besar itu enak dilarikan uangnya, ya, ditaruh di Singapura, hasil korupsi apa dan sebagainya, kemudian nanti dari Singapura jadi investasi Indonesia. Karena Singapura ini dia menerima uang dari mana saja, ya, nggak ditanya ini uang hasil apa gitu ya. Di sebagian orang, jadi uang nggak ditanya di situ, yang bawa uang diterima aja. Ya, itu, makanya kemudian koruptor-koruptor besar di Indonesia itu kan larinya ke Singapura. Dan sampai sekarang tidak ada perjanjian deportasi ya.
karena kejahatan antara Singapura dengan Indonesia. Nggak mau. Kalau kita lihat investasi terbesar Indonesia itu dari luar negeri itu dari Singapura hari ini. Kan aneh itu negara kecil begitu. Ya, jadi itulah kondisi-kondisi yang kita saksikan hari ini. Ya. Menyiapkan entrepreneur, keterampilan umum tadi, ya, logis, kritis, sistematis, inovatif dan seterusnya. Kemudian saya lewat aja karena waktu kita terbatas. Ini nih, transformasi digital itu akhirnya skill kita, pembelajaran itu berubah drastis. Ya. Misalnya yang kedua ini, yang dulu nomor ranking 4 diperlukan dalam dunia kerja dan dunia bisnis, critical thinking sekarang jadi nomor 2. Ya. Kemudian creativity yang dulu nomor 10 sekarang karena seperti saya sebut tadi, perubahan dari konvensional ke digitalisasi, transformasi digital, itu sifatnya diserahkan kepada individu masing-masing. Ya. Kemudian yang keempat, people management, dan seterusnya. Ya. Service orientation, negotiation yang dulu nomor 5 jadi 9. Ya. Apa yang kalau tadi secara akidah kita selalu optimis, ya. Optimis dalam arti optimis yang sifatnya berbasis rasional atau saya sebut rasional optimis. Ya. Pilihan kita dalam Islam itu antara empiri, antara waqi'iyah, ya, empirikal, ya. Kita menerima takdir itu artinya menerima realitas. Pandangan Islam itu ada basis realitas dan optimisme, di range itu. Ada New Millennial Muslim yang Masya Allah ini hasil dari dakwah kampus, dakwah sekolah yang dahsyat ya dampaknya. Yang kalau kita bandingkan dulu UI seperti apa ketika tahun 80-an awal, ya, saya masuk ekonomi 87, yang pakai kerudung barangkali cuma 2-3 orang. Ya, ini yang coba di stop dengan dilakukan stigmatisasi ya terhadap kampus, terhadap sekolah. Ya, New Millennial Muslim ini itu mereka sangat concern terhadap halal of thing, ya, hal-hal yang sifatnya halal, ya. Kemudian writing dan conversation, ya, brand, ya, dulu nggak kebayang ada Wardah seperti apa, ya. Wardah mengoptimalkan sekali kecenderungan ini. Kemudian hijrah, ya, semakin banyak yang nggak mau riba. Kemudian umat nomik, ya, 212 nih kemarin, bagaimana kemudian yang memang seharusnya begitu, ya. Tidak lagi bendera itu tidak penting, yang penting kita adalah ummatik, ya. Seharusnya memang dakwah begitu, dan seperti hadis Rasulullah SAW, laisa minna man da'a ila subiyah, laisa minna man qatala ala subiyah, laisa minna man mata ala subiyah. Bukan dari golongan kami yang menyeru kepada fanatisme kelompok, bukan golongan kami dari yang berjuang dalam rangka fanatisme kelompok, laisa minna man mata ala subiyah. Bukan dari golongan kami orang yang mata dalam kerangka fanatisme kelompok. Selain itu juga kita punya harapan dengan middle class Muslim. Ya. Ini tugas masjid, tugas kita bersama memikirkan. Ini pikiran pengantar aja. Ya, nanti kita pikir bersama. Ya. Ya, middle class Muslim ini ciri-cirinya ini ya karena dunia ini makin universalis, ya, global. Ya. Kemudian ada empat jenis nih middle class Muslim ini. Nanti saya sebutkan apa yang disebut itu, tetapi sebelum saya jelaskan ciri-ciri tadi, ini hal yang kalau kita garap dengan baik, ini promising lah bagi kita, ya. The Boston Consulting Group memprediksi tahun 2020 jumlah kelas menengah Indonesia mencapai 167 juta atau 62,8% jumlah penduduk dengan proporsi, ya, kelas menengah atas upper middle, kelas menengah tengah atau middle, dan kelas menengah bawah emerging middle, ya. Dengan asumsi penduduk muslim sebanyak 87,7%, maka kelas menengah muslim mencapai 147 juta jiwa. Ini hampir 5 kali penduduknya Malaysia.
Ya. Malaysia hari ini 35 juta. Ya, 4 kali untuk Malaysia. Ini hal besar sekali dan kesadaran keislamannya muncul. Ini ada yang beberapa ciri tadi ya, yang universalis, Islam itu lebih penting ya. Dari law yang sifatnya vertikal itu adalah sifat kalau membeli barang itu fungsinya apa ya, apa benefitnya, tetapi ada juga yang memakai lebih sesuai nggak dengan Islam ya, compliance to Islamic values ya. Nah, yang semakin banyak yang universalis ya, Islam itu lebih penting, banyak kan di realitas. Tapi ada juga yang kondisinya apatis, artinya nggak peduli dengan halal, dengan haram, nggak terlalu peduli apakah ini bermanfaat. Ada yang begitu, apatis, kompromis, ya. Pokoknya harus Islam, walaupun manfaatnya itu nggak terlalu orientasi kepada manfaat. Utilitas barang nggak penting dalam belanja, ya, karena orientasinya Islam ada. Di kelompok 2 ini, kemudian yang 3, gue dapat apa manfaatnya, ya, rasionalis, ya. Nah, inilah kelas menengah Muslim Indonesia yang cukup besar, 147. Bagaimana kemudian Masjid Dakwah Islamiyah bisa memikirkan secara serius perubahan besar yang sedang terjadi pada hari ini. Nah, ini yang ketiga ya, setelah COVID ini bukunya baru keluar ya. Ini judul bukunya Consumer Megaship 100 Post Pandemic ya, karangan Yusuf Hadi. Saya mencatat judul-judulnya ya. Ada 4 megaship modelnya. Ada orang sekarang lebih banyak di rumah, stay home lifestyle, bottom of the pyramid ya. Jadi orang lebih condong kepada keperluan-keperluan pokok ya, menunda keperluan-keperluan yang sifatnya tersier ya. Kemudian banyak hal go virtual atau yang kita kenal hari ini sebagai digitalisasi. Dengan banyak yang meninggal, banyak yang sakit ya, terbangun masyarakat yang makin empati ya antara satu dengan yang lain. Kemudian saya akan, ini ciri-cirinya ada 10 kecenderungan besar ya dari 4 tadi. Saya silakan nanti bisa saya bagikan, tapi saya akan perbaiki lagi ini. Ya, saya ambil sepenuhnya dari buku, judul-judul buku yang saya sebutkan tadi. Kemudian di aspek sosial and religious life yang ketiga itu ciri yang 21 adalah lahirnya masyarakat dengan empati ya, karena apalagi ekonomi Indonesia ini seperti saya buka tadi, kondisi pertumbuhan pendapatan per kapita memang tidak tumbuh, faktanya begitu, memang berat ekonomi, terlalu banyak utang ya, terlalu banyak dibombardir dengan produk-produk asing, banyak korupsi dan sebagainya. Ini yang saya sebut tadi ya, dalam sejarah pertumbuhan pendapatan per kapita Indonesia yang terburuk setelah era Natakom 865 ya. Kemudian ya dengan kondisi karena memang virtual ini low trust society ya. Pada aspek low trust society ini masjid ini bisa menjadi berperan ya, ketika kemudian orang ini dikenal sebagai jamaah masjid tertentu dan sebagainya ya, tentu akan, karena dunia virtual itu orang bisa menjadi siapa saja, kita nggak tahu yang sebenarnya. Di situ tetap diperlukan kalau dalam ilmu ekonomi itu ada disebut sebagai principal agent, hubungan prinsipal dengan agent, hubungan antara orang yang merekomendasikan atau yang punya otorisasi dengan agen. Masjid ini bisa menjadi prinsipal di tengah low trust society. Kemudian the new face of crimes ya, jadi kejahatan digital ya. Kemudian social distance, ada dulu misalnya nggak ada doa bersama, virtual sekarang ada ya. Dan zikir ya, yasinan bersama ya, dan seterusnya. Nah, ini buku 2017 ya. Saya baru beli kemarin karena saya lihat isinya bagus ya. Ya, sedang terjadi proses digitalisasi di Indonesia ini.
Dilihat dari 5 aspek. Disunting oleh Edwin Jurins and Ross Tapsell. Teknologi digital setidaknya membawa perubahan dasar dalam hal satu, konektivitas ya. Kedua, divergensi ya, kesenjangan ya, keberagaman. Jadi tadi kita lihat data bersama bagaimana kesenjangan antar daerah satu dengan daerah yang lain ya. Tapi kemudian aspek lain juga bahwa digitalisasi ini membentuk identitas. Di situ di mana hubungan prinsipal agent itu tetap berlangsung ya. Orang membentuk komunitas, dan ada juga komunitas-komunitas yang kemudian menjadi komunitas buruk ya. Mereka merencanakan kriminalitas, merencanakan hal-hal bodoh seperti teroris. Itu juga mereka merencanakan memakai dunia digital. Ini hubungan antara offline dengan online itu tidak bisa dihilangkan, tetap selalu ada. Karena dunia virtual itu sebagaimana namanya ya virtual, bukan dunia faktual. Di situ perlu agent. Nah, ketika masjid ini bisa mengkoordinasi diri nanti ya, karena konektivitas sekarang makin mudah, apakah masjid di Depok, masjid di Jakarta, Jabodetabek mulai bisa melakukan konektivitas antara satu dengan yang lainnya, wah itu akan dahsyat. Kelemahan utama dunia virtual, dunia maya memang maya, bukan dunia realitas. Itu bisa diatasi karena orang itu akhirnya tahu, oh ini jemaah masjid mana begitu ya. Kemudian yang keempat, pengetahuan itu kalau dulu pengetahuan itu barang mewah, kalau sekarang barang melimpah ya. Mudah sekali orang untuk menjadi mengetahui sesuatu. Nah, Indonesia ini dalam hal divergensi penyebaran kesenjangan digital menghantui Indonesia. Ya, ini buku ditulis beberapa orang, diedit oleh dua penulis tadi, Edwin Jurins dan Ross Tapsell. Itu salah satu penulisnya Pak Ono tadi yang saya kutip dia. Di bab 5 bagian 2 buku ini berargumentasi bahwa kesenjangan digital bukan hanya persoalan akses terhadap infrastruktur teknologi, melainkan juga terkait dengan faktor pendidikan. Tadi SDM kita sebut ya, mindset, status sosial ekonomi ya. Semakin miskin semakin rendah aksesnya kepada ini hal-hal yang harus dikerjakan oleh masjid, memetakan hal-hal begini. Karena kalau tidak, ya jemaah di sekitarnya tiba-tiba tertinggal jauh, ditinggal oleh perubahan yang terjadi besar-besaran hari ini. Kesempatan kerja semakin berkurang, ya, pengangguran akan semakin meningkat. Ketika pengangguran semakin meningkat, pasti kriminalitas meningkat, sudah begitu hukumnya. Ya. Usia juga, ya makanya kemudian saya bilang ke Pak Zainil, nggak apa-apalah saya presentasi ini, ya, memberi wawasan kepada senior-senior saya di sini, berbagi wawasan, bukan berbagi, saling inilah belajar bersama. Gender juga ya, tempat tinggal ya, tadi kelihatan bagaimana Jakarta dengan Papua jauh banget ya, satunya 78, Papua cuma 22 skornya ya. Sulawesi Barat juga cuma 24, Jakarta 78, itu kan jauh banget itu. Yang semuanya mempengaruhi kesanggupan beradaptasi dengan teknologi digital. Dalam pengertian tersebut, keterampilan berinternet, kata Ono, semestinya bukan sekedar keterampilan praktis menggunakan komputer, melainkan juga sebentuk literasi digital. Ya. Jadi, melek digital, literasi digital. Kemudian, ini yang saya sebut tadi, human agency, ya, bentuk-bentuk agensi manusia, ya, ruang. Dalam perkara identitas yang dibahas dalam bab 3, buku ini fokus pada praktik aktual penggunaan teknologi digital serta bagaimana praktek-praktek tersebut mengembangkan bentuk spesifik identitas individu dan kelompok. Ojol misalnya kemarin ya, one day one juice ya. Mereka ada kopdarnya, apa namanya lupa saya namanya, disebutkan di dalam buku ini. Tapi kemudian ketika COVID-19 berhenti itu ya. Tetapi mereka ojol ini suatu fenomena tersendiri ya. Jadi ini yang ingin di-stop oleh orang-orang Islamofobia ya, kecenderungan-kecenderungan ini. Tetapi kita terus harus mengorganisir diri. Ya. Nah,
Tapi ada hukum yang akan terus berlaku bahwa manusia akhirnya perlu seperti yang disebut tadi, perlu prinsipal, ya. Hubungan yang sifatnya bagian ini menginformasi bahwa ruang digital tak cuma ditentukan teknologi dan jaringan, tetapi juga bentuk-bentuk agensi manusia. Jepang lompat lebih jauh dengan memperkenalkan society 5.0, ya, yang menghubungkan antara teknologi dengan manusia. Perpustakaan makin banyak yang bisa kita akses, informasinya informasi otentik, ya. Google hari ini bisa menerjemahkan bahasa apa saja. Saya kadang-kadang kalau baca sejarah Indonesia, dulu nggak kebayang bisa menerjemahkan bahasa Belanda, ya. Sekarang kita bisa terjemahkan bahasa Belanda, kita kopas saja, copy dari sumber-sumber Belanda, kita ingin melihat sejarah Indonesia periode tertentu, sejarah ekonomi atau sejarah politik, kemudian kita terjemahkan ke bahasa Inggris, itu kita jadi paham, ya. Jadi akses informasi sudah semakin dahsyat sekali. Ini yang saya sebut tadi, ya, yang dipakai oleh kelompok tertentu di Indonesia, ya. Ya, programnya 3V, victim, mereka seolah-olah dipersekusi sebagai minoritas di Indonesia, ya, padahal orang Islam sangat toleran, tapi terus dipompakan istilah ini, ya, kompak mereka kampanye menggunakan istilah ini, sementara umat Islam nggak ada kampanye istilah-istilah tertentu, ya. Kemudian mereka volunteer, kemudian yang ketiga bersuara, ya. Kita hari ini dihantam, ya, dan ya, tentu kita tidak boleh bertahan terus-menerus, tapi sifatnya konstruktif, bukan kemudian reaktif terhadap apa yang mereka tuduhkan banyak hal kepada Islam. Dalam perkara pengetahuan, bagian pendukung ini berfokus pada berbagai produksi, pengumpulan, transfer, dan penerimaan informasi yang difasilitasi infrastruktur kita di Indonesia. Ya, jadi nah, ini beberapa program nasional terkait pendidikan UMKM, ini kita dukung tentunya, ya. Gerakan nasional berbelanja tetangga, gerakan transformasi digital UMKM Indonesia, gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Karena prinsipnya setiap kita belanja produk luar negeri itu berarti kita menghilangkan kesempatan kerja di Indonesia. Semakin banyak produk asing yang kita pakai, berarti semakin banyak pabrik yang akan tutup di Indonesia. Semakin banyak pabrik yang akan tutup di Indonesia, semakin tinggi pengangguran Indonesia. Semakin tinggi pengangguran Indonesia, semakin ya ada yang kemudian jadi murtad, jadi atau jadi crime, ya. Jadi ya karenanya kita juga kalau ada program-program yang memang bermanfaat, karena memang konglomerat nggak bisa diharapkan untuk mengangkat ekonomi Indonesia. Dulu juga ketika terjadi krisis tahun 98, mereka pada kabur itu ke luar negeri, ya. Yang bisa menyelamatkan Indonesia itu UMKM. Krisis 98 itu yang menyelamatkan Indonesia, itu UMKM. Dan sekarang pun begitu. Mereka mana mau tahu. Mulai dari korupsinya, mulai dari duit-duitnya semua ditaruh di luar negeri. Ya, kurang lebih begitu. Kalau tadi kelompok lain memposisikan dirinya lewat algoritma kampanye di medsos dengan mereka menjadi victim, ya. Pada sisi lain juga mencari volunteer untuk mereka mensuarakan, ya. Saya nggak tahu, ya, apa istilah yang akan kita pakai barangkali ke depan, ya. Tapi saya melihat bahwa kalau masjid di Indonesia dan gerakan dakwah di Indonesia bisa membawa 4 agenda prioritas ini, ya, itu Masya Allah, ya, barangkali akan baik untuk ke depan, ya. Saya menyebutnya di sini dakwah Islamiyah kalau bisa, ya, kalau mungkin, kan. Satu, penguatan ukhuwah Islamiyah, bukan malah memperlemah, ya. Karena saya pribadi terus terang diskusi di beberapa forum,
tidak terlalu setuju dengan apa yang teman-teman yang menyesatkan atau menyalahkan kelompok lain, karena itu pasti memperlemah ukhuwah Islamiyah, ya. Memberi label-label buruk kepada kelompok lain, ya. Yang itu disenangi oleh lawan-lawan Islam, ya. Jadi penguatan ukhuwah Islamiyah, dalilnya banyak banget, ya. Mau Al-Quran, mau hadis banyak banget, ratusan kali. Kemudian yang kedua adalah saya mengutip hadis hadis Sahih Imam Muslim, ya. Ini hadis populer. Jadi ini memang amal jariah yang abadi, ya. Hadisnya berbunyi, idza matan nasun qada amaluhu illa min salasin, min sadaqatin jariyatin atau sadaqatun jariyatun wa ilmin yuntafa'u bihi, ya. Nomor 3 itu ilmun yuntafa'u bihi. Waladin solihin yad'u lahu, anak yang soleh, ya. Waladin solihin yad'u. Ini hadis. So, idza matan nasu, apabila manusia mati, in qata amaluhu, terputus semua amalnya, illa min salasin, kecuali 3 hal. Yang pertama itu adalah sadaqatun jariyatun. Ya, kita didorong untuk sadako. Sadako ini dibagi 2 besar, ya. Sadako wajib atau zakat, yang lainnya adalah sunnah. Wakaf produktif dan sebagainya. Penguatan ekonomi umat, ya. Karena kalau berzakat, perintah Islam itu adalah membayar zakat, bukan menerima zakat. Menjadi muzakki, ya. Bagaimana merubah sekitar kita menjadi muzakki, bukan lagi mustahik. Pada aspek ini kita mendukung program pemerintah Gerakan Nasional Berbelanja ke Tetangga, ya. Karena itu akan salah satu kemudian yang dikatakan oleh hadis adalah riwayat Muslim juga, mal malu soleh limar isoleh. Harta yang paling baik itu harta yang berputar pada orang-orang yang soleh. Karena setiap perputaran harta itu menghasilkan keuntungan. Kalau keuntungannya itu berputar pada orang-orang soleh, maka akan dipakai juga untuk proyek-proyek kesolehan. Ini Islam ini rasional, sangat realistis sekali. Karena ekonomi ini, kekuatan ekonomi adalah kekuatan yang dahsyat. Saya di bagian awal tadi menyebut 2 perang yang sedang berlangsung hari ini yang kita dengar di media massa, ya, proxy war atau Ghusul Fikri. Yang kedua adalah perang dagang. Itu kita dengar hari ini perang dagang Cina dengan Amerika, apa semua, ya. Dan selalu yang menjadi korban itu apabila suatu negara atau sekelompok masyarakat cuma jadi konsumen aja, bukan jadi produsen, ya. Jadi makanya kita mendukung program pemerintah Gerakan Nasional Berbelanja ke Tetangga. Termasuk juga kita mendukung Gerakan Nasional yang baru-baru ini diluncurkan, ya, Bangga Buatan Indonesia, untuk penguatan ekonomi umat. Kemudian keilmuan yang bermanfaat, atau istilah hadisnya ilmun yuntafa'u, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ya, tentu di ilmu akhirat ini nomor 1 tauhid, ilmu-ilmu Islam lainnya, bahasa Arab barangkali, bahasa Inggris, ya, dan seterusnya. Kemudian generasi yang soleh akan terus memperkuat keindonesiaan dan keislaman untuk Indonesia maju, adil, makmur, ya. Tadi saya mendefinisikan di awal, Indonesia maju itu adalah Indonesia yang pendapatan per kapitanya minimal, ya, minimal 12.500. Nah, umat Islam itu, ya, pemerintah pun seharusnya itu fokus untuk mengukur di mana Indonesia hari ini, ya. Karena kalau peningkatan pendapatan per kapita hanya 64 US dollar per tahun, itu makin berat Indonesia, ya. Tapi ya udah, kita menolong diri kita, ya, umat Islam ini, bagaimana kemudian kita dorong, ya, penguatan ekonomi umat, ya. Dan ketika kita melakukan hal ini, ya, penguatan ekonomi umat atau sadaqatun jariyatun, keilmuan yang bermanfaat atau ilmun yuntafa'u bihi, kemudian generasi soleh, waladun solihin yad'u lahu, bukan saja bermanfaat di dunia ini, tetapi akan menjadi penerang di alam kubur kita, ya, dan menjadi pemberat amal-amal soleh kita di akhirat, di yaumil akhir nanti. Masjid, ya,
haruslah mengambil peran ya yang besar dalam hal ini memikirkan. Ya. Ini baru pemikiran pengantar yang barangkali nanti akan kita lanjutkan dengan hal-hal lain. Dari saya gitu dulu Pak Zainal. Ya, ini apa namanya ilmu semua ini. Kalau istilahnya Haikal daging semua nih. Baik, alhamdulillah Pak Andi Azizi, kita teman-teman semua kita sudah mendengarkan uraian dari Pak Andi Azizi tentang ekonomi, khususnya berkait dengan digital ya. Kemudian bagaimana umat Islam khususnya masjid mengambil peranan dalam perkembangan ekonomi yang sekarang kita masuk ke mana nih Pak Andi? Yang 5.0 apa 5.0 atau masih 4.0 atau masih 3.0? Kita di 2.0 ya, di 3.0 ya. Hebat ya kita. Memang dari dulu gitu. Kita semua tahap kita ada ya. Ya. Ya, sampai ke tahap dari Papua sampai ke DKI ya. Ya, jauh sekali. Baik, teman-teman semua, kita memang ternyata agak lama ini waktunya, tapi kita batasi aja, ini sudah hampir pukul 10. Kira-kira waktunya 12 menit lagi, barangkali Pak Andi ya. Boleh. Ya, jadi dipersilahkan kepada teman-teman untuk bertanya atau barangkali memberikan masukan atau apapun mengenai presentasi yang disampaikan oleh Pak Andi tadi. Silakan. Kalau misalnya saya buka semua di unmute ya.